Nama budaya Lause, nama saya Tiffany Florence dengan NIM 210100072 dari Fakultas Kedokteran. Indonesia terdiri dari suku, ras, etnis, budaya, dan agama yang beragam. Namun seperti semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di mana kita melihat keberagaman itu sebagai kekuatan bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai kerukunan antar umat beragama. Dulunya, Indonesia pernah mengalami berbagai konflik yang bersangkutan dengan SARA, yaitu suku, ras, agama, dan antar golongan. Salah satu konfliknya adalah konflik agama di Ambon yang terjadi pada tahun 1999. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon Lease pada sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut meluar dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan bakar-membakar bangunan serta sarana ibadah. Sebenarnya, konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi, atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan yang secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian umat ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Seperti pada tragedi di Ambon yang tadi saya ceritakan, awal dari perang Ambon ini ternyata bermula dari permasalahan yang cukup sederhana, di mana salah satu pemuda muslim dari keturunan Bugis ini ingin meminta uang kepada pemuda Kristen dari Mardika. Pemuda keturunan Bugis tersebut sudah dikenal sebagai preman di kawasan tersebut, dan pemuda Mardika tadi bekerja sebagai supir angkot. Ketika sudah berkali-kali dimintai uang dan pemuda Mardika tidak mau memberi, keduanya pun berantem hingga berakhir dengan pertikaian adu pukul. Hal ini berujung hingga pemuda Mardika sampai membawa parang untuk mau membunuh preman tersebut. Kemudian berhasil kabur, kemudian berkata kepada warganya bahwa ia akan dibunuh oleh orang Kristen. Tanpa berpikir panjang, lantas warga marah dong atas kejadian tersebut dan mulai menyerang desa Mardika dengan parang, tombak, dan senjata tajam lainnya. Tidak hanya itu, ratusan rumah di desa Mardika pun dibakar beserta gereja di sana. Atas terbakarnya gereja Silale, warga dari kampung-kampung sekitar Mardika marah dan ikut menyerang kembali warga muslim. Akibat konflik SARA ini, banyak warga terluka, ratusan rumah hancur, fasilitas umum hingga gereja setempat juga ikut hancur. Konflik ini juga merambat ke beberapa daerah hingga pada akhirnya kota Ambon menjadi porak-poranda. Hal ini menyebabkan perpecahan antar daerah, kawasan muslim dan kawasan Kristen. Nah, konflik tersebut mengajarkan kita pentingnya toleransi. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun menurut buku Toleration and the Limit of Liberalism oleh Susan Mendus, toleransi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada toleransi negatif atau negative interpretation of tolerance, yang menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Sedangkan yang kedua adalah toleransi positif atau positive interpretation of tolerance, menyatakan bahwa toleransi membutuhkan lebih dari sekedar tidak menyakiti orang lain, tetapi juga meliputi bantuan, kerjasama, dan dengan kelompok yang lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan. Jadi kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakatan. Eksistensi kerukunan ini sangat penting di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan HAM atau hak asasi manusia. Kerukunan antar umat beragama juga merupakan salah satu modal dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera pun akan terwujud. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama harus tetap dibangun dan dijaga terus. Nah, sebagai umat Buddha, kita dapat turut menjaga kerukunan antar umat beragama dengan berbagai cara.
Salah satunya adalah dengan menerapkan Brahma Wihara dan juga melatih Pancasila Sika. Apa sih Brahma Wihara itu? Brahma Wihara secara singkat dapat dikatakan 4 sifat Tuhan, di mana di dalamnya terdapat metta yang artinya cinta kasih, karuna yang artinya belas kasih atau welas asih, mudita yang artinya turut bersimpati, dan upeka yang artinya keseimbangan batin. Nah, dengan menerapkan 4 sifat ketuhanan ini saja, tentu kita tidak akan memicu konflik apapun baik dengan teman, keluarga, tetangga, maupun umat non-Buddhis. Selain Brahma Wihara, tadi saya juga menyebutkan tentang Pancasila Sika. Adapun di dalam Pancasila Sika terdapat 5 latihan kemoralan di mana kita melatih diri menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, atau yang mengambil hak yang bukan milik kita, menghindari perbuatan asusila, menghindari berdusta, dan yang terakhir menghindari makanan atau minuman yang dapat menghilangkan kesadaran. Kita harus berhati-hati dengan sila kelima ini karena dengan melanggar sila kelima, kita akan kehilangan kesadaran dan sangat memungkinkan akan terjadi pelanggaran sila ke-1, 2, 3, 4 di luar kesadaran kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.